Halo teman-teman sekalian, salam sejahtera, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai masyarakat Indonesia sangat-sangat tidak habis pikir dengan wakil-wakil kita yang saat ini kita percaya untuk duduk di kursi di Dewan Perwakilan Rakyat, baik tingkat pusat, tingkat RI maupun DPRD. Kita semua tahu bahwa Dewan Perwakilan Rakyat itu dibentuk dengan tujuan utamanya adalah supaya aspirasi masyarakat, ya, kesulitan-kesulitan masyarakat, keinginan-keinginan masyarakat itu di bisa sampai di pusat dan dibahas, kemudian dicarikan solusinya. Makanya DPR kita itu diberikan 3 fungsi, yaitu fungsi penganggaran, fungsi legislasi dan fungsi pengawasan. Tapi seperti yang kita lihat saat ini DPR kita baik di pusat maupun di daerah itu sangat-sangat sudah melenceng atau tidak sesuai dengan tujuan awalnya. Seperti yang kita lihat saat ini, banyak sekali anggota DPR yang dia ingin duduk di anggota DPR itu tidak tulus niat benar-benar membangun rakyat, tetapi beragam niatnya. Ada yang cuma niatnya memang cari pekerjaan karena nganggur, gak ada kerjaan makanya jadi DPR. Ada yang mengincar proyek-proyek tertentu mungkin ya, dan sebagainya. Buktinya apa? Bahwa saat ini DPR kita tidak bekerja sesuai dengan tujuan awalnya. Kita lihat dari fungsi penganggaran dulu. Fungsi penganggaran, DPR itu menyetujui ataupun tidak menyetujui penggunaan APBN atau APBD kalau di tingkat daerah. Dasar dari DPR menyetujui dan tidak menyetujui itu adalah apakah alokasi dananya itu diperuntukkan untuk kesejahteraan masyarakat atau bukan. Kita lihat saat ini banyak sekali anggaran-anggaran kita, anggaran-anggaran di negara kita yang dialokasikan untuk hal-hal yang jauh dari kepentingan masyarakat, jauh dari tujuan kesejahteraan masyarakat. Yang ada, anggaran itu hanya difungsikan untuk kesejahteraan pejabat dan DPR itu sendiri. Kita bisa lihat berapa gajinya, berapa tunjangannya, biaya perjalanan dan sebagainya. Itu menandakan bahwa DPR saat ini sudah ingkar janji terkait dengan fungsinya sebagai fungsi penganggaran. Kemudian terkait dengan fungsinya sebagai fungsi pengawasan, kita lihat banyak sekali proyek-proyek pemerintah yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat, tidak sesuai dengan tujuan kemaslahatan masyarakat, tetapi tetap berjalan, ya. Kemudian banyak juga yang mangkrak, pembangunan jalan banyak yang ala kadarnya seperti itu, dan pembangunan yang lain banyak yang tidak terawasi dengan baik. Itu juga menunjukkan bahwa buktinya banyak. Itu juga menunjukkan bahwa DPR sebagai fungsi pengawasan juga telah gagal. Kemudian dari fungsi legislasi, kita lihat banyak sekali undang-undang yang sebenarnya masyarakat ingin sekali segera disahkan atau diadakan, tetapi tidak kunjung dibahas dan diadakan. Seperti undang-undang perampasan aset. Banyak sekali undang-undang yang tidak memberikan ketegasan terhadap penegakan hukum di negara kita ini. Seolah-olah undang-undang itu dibuat supaya tetap bisa ada celah untuk dipermainkan seperti itu. Ya, intinya saya sebagai warga negara prihatin dengan kondisi negara kita saat ini, apalagi dengan kondisi anggota DPR kita ya, yang menurut saya amburadul, ya. Anggota-anggotanya banyak yang nggak bisa kerja, tidak maksimal kerjanya, tapi tetap digaji besar, yang tentu itu menjadi
eh, beban APBN kita, beban anggaran negara kita. Belum lagi pensiunan. DPR itu kerjanya nggak seberapa, tetapi pensiunnya seumur hidup. Itu gila itu menurut saya. Jadi untuk pemimpin Indonesia, untuk presiden, tolong ini untuk dipertegas. Dan untuk anggota DPR, tolong sedikit sadar diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.